Dalam Jogja. Ya. Ini Banjar. Jogja. Rombongan ungu Jogja. Alhamdulillah. Komplit Jogja ini dan Prambanan dan Pembunuh. Masya Allah, Masya Allah. Purbalingga. Ya Purbalingga. Ya. Purbalingga. Singgo akhir itu Purbalingga. Banjarnegara. Aku enak tak petel siji tak pangan. Wah enak Banjarnegara. Itu Banjarnegara. Tempelan bener. Asli. Buah asli gitu. Oleh gue juga tempel tak bangun orang buahnya. Ini soalnya corona. Ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur di pagi menjelang siang ini kita dapat kumpul bersama-sama di Bustan Al-Asyiqin. Bustan adalah taman. Asyiqin itu orang-orang yang rindu, orang-orang yang lagi asyik, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Rasul Muhammad SAW. Dari tempat ini, insya Allah Rasulullah SAW memandang kita semuanya dengan pandangan ridho dan rahmat. Dari tempat ini kedatangan jenengan dan beriki, insya Allah kedatangan yang membawa rahmat dan berkah bagi sahibul bait dan berkah bagi yang hadir dan siapapun yang lewat di depan tempat ini, insya Allah langsung berkah. Dan beri yang guru kula Gus Karim dan beriku, dan ada rombongan, ada guru saya juga dari Pasuruan, terus ada juga dari rombongan bakul buah. Ini ke Jakarta, bakul buah Jakarta. Orang gua buah tak kon mulai orang makan lah. Insya Allah Haji Alim itu dan rombongannya Aseng barangkali menggono. Aldo juga ada di situ. Ya Alhamdulillah. Semuanya terima kasih ya, dapat saya sebut satu persatu. Dan siapapun yang hadir yang mungkin luput orang tak sebut, insya Allah termasuk saya cintai dan saya sayangi. Itu ada kipas sana mati orang urip dadi kepas-kepet ngapain urip apa? Wih, kipas yang gede. Wis akeh. Sing mburi dhewe bagus. Apa mau dipaten nih? Ora nek cucu anak. Kalau tinggal dan ribuan dan kotak-kotak itu nopo buah-buahan, mudah-mudahan betul durian. Pernah gue? Musangking, durian ini paling enak bukan musangking sebetulnya. Yang paling enak durian Jawa. Jawa ini luar biasa, petruk, durian, enak-enak. Musangking ini menang jeneng. Tapi nek durian Jawa ini bukan minyak musangking ya memang larang. Coba durian Jawa ini kok gede jenenge kaya musangking dadi larang. Berhubung ya orang digede-gede sing mangan ya wong ora duwe. Dadi regane kaya murah. Barang musangking padha wae. Nek durian musangking iki rasane sing iki musangking udah pernah ngrasake. Perasaan tak cerita ke lama. Malah gue penasaran orang duwe durian kok cerita nih tak be. Ya Alhamdulillah, mungkin ada pertanyaan aja 1, 2, 3 pertanyaan supaya ada sedikit hidup majelis ini. Selain Jogja, Purbalingga, Jakarta, mana lagi? Demak itu di Dempet. oh Dempet. Jepara. Ini coba. Ureng coba. Hah?
Kiai Abud. Wah, Kiai Abud di bawah. Ya, sekarang terus ada lagi. Pertanyaan. Monggo menanglet pertanyaan bukan permohonan. Permohonan pripun carane putra kula niki permohonan. Ayo pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi saat-saat ini, apa yang perlu dibahas, ditanyakan, ayo kita bahas. Betul kalau tak tutup ini kalau tak langsung ini berbalik ke jenggotan ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menimbulkan rasa cinta di dalam hati, memunculkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang kita ini kadang cinta tapi hatinya masih seliweran katanya. Wong Jawa seliweran. Seliweran itu ya masih mikir sana mikir sini. Memang namanya cinta itu tidak tertandingi dengan apapun. Contoh, sewaktu saya cinta sama majelis Gus Karim Jamuro, cintanya luar biasa. Tahu-tahu Gus Karim mengadakan acara pas kebetulan sepak bola antara Saudi dan Argentina. Kira-kira jenengan di acaranya Gus Karim atau nonton bola? Nah, ini nonton bola berarti belum cinta. Jadi kita aja kuncinya. Orang sahaya-haya. Cinta kepada Nabi Muhammad selain urusan yang tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad ditinggalkan, namanya cinta. Wangel deh. Dan memang jenisnya cinta itu ya cinta nek gampang lah, cinta nek awal dulu. Gampang nek nganggo ketemu wong wedok. Aku ki terusno lomba karo awakmu. Gue ketemu nek sing luwih ayu nek pindah nek terusno lomba karo awakmu. Ki lambene ngene iki kudu cinta. Cinta itu tidak akan berubah. Ketemu siapapun tidak akan berubah. Cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana untuk menimbulkan supaya cinta? Berbanyaklah bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, bacalah sejarah-sejarah adab akhlak Nabi Muhammad. Bacalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk tubuhnya, wajahnya, semuanya dibaca. Setelah itu baca juga bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad terhadap umatnya. Nanti kalau itu sering dibaca, lama-lama timbul di dalam hati ini kecintaan yang luar biasa. Masa manusia yang membela saya sampai di akhirat saya tinggalkan? Masa manusia yang membela saya sampai di akhirat tidak ada satupun manusia yang membela? Di situ hanya Nabi Muhammad. Saya tidak mengikuti apa yang diperintahkannya. Ini termasuk saya loh. Ini saya ngomong tok loh. Belum bisa menjalankan cinta itu, belum bisa. Ciri makna cinta itu tadi selalu menyebut nama kekasihnya, selalu berbuat apapun perbuatan yang membuat kekasihnya itu ridho. Itu nanti cinta. Tapi kalau saya cinta Nabi Muhammad, saya tidak sholat, ini bukan cinta. Saya cinta Nabi Muhammad, misalnya seorang istri berani dengan suami, itu bukan cinta. Bukan cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akan menyintai kita dan Allah akan membuka hati kita supaya menyintai Nabi Muhammad semenjak kita mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti, itu namanya cinta. Bukan cuma lisannya atau sholawat. Ikut, nah ikut ini yang berat. Bagaimana cara makan seperti cara Rasulullah? Bagaimana cara minum seperti cara minum Rasulullah? Bagaimana cara rumah tangga seperti rumah tangga Rasulullah? Bagaimana berdagang seperti dagang Rasulullah?
Ini kalau kita lakukan seperti itu setiap saat, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau pergi ke pasar, masuk pasar, keluar pasar, masuk masjid, keluar masjid, kita mengikuti sunnah Rasul, insya Allah timbul cinta. Tapi kalau tidak mungkin. Ya tadi seliweran. Datangnya cinta itu waktu sholawatan. Jadi habis sholawatan lali nih. Jadi seliweran maksudnya. Nah itu tapi kalau diamalkan, subhanallah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul Rotib Haddad itu, beliau mengatakan, aku telah melakukan, menjalankan seluruh sunnah Nabi Muhammad, semuanya, tidak ada yang tertinggal. Sampai-sampai rambut beliau itu yang di akhir hayatnya itu dipanjangkan sedikit, karena rambut Rasulullah agak panjang, tapi teratur. Maaf kalau ada yang panjang aturan tidak apa-apa. Tapi ini panjang tidak teratur, grewe-grewe itu macam. Lah zaman dulu itu panjang, itu karena orang-orang perempuannya semuanya tutupan. Jadi ini ada orang lewat rambut panjang, berarti ini wong lanang, ketok rambutnya. Lah saat ini lah beda, lanang wedok dia. Sing wedok malah kadang rambutnya pendek, sing lanang rambutnya panjang. Jadi bingung ke. Jadi kalau buat saya sekarang yang iso ya jodoh. Alhamdulillah Pak Dunia waktu gundul, saya lebih suka gundul. Ini gundul ini. Sebab apa? Cutres beliau, cutres. Orang bunyi sih. Cucu saya kadang kalau lihat saya pas di kamar, saya ngambil sisir, cucu saya itu ngomong, saya harus disisir apa mbak? Terus saya pikir jenggotnya sih, jenggotnya lebih panjang daripada lagi, enak nih orang muda. Tapi yang gondrong ya tidak apa-apa, saya tidak melarang, sementing rapi, ya cinta tadi seperti itu. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau mereka kalian nih wong Jogja, wong Diwai, cinta kepada Allah, fattabi'uni. Nah ini kunci cinta. Ikuti Nabi Muhammad, semuanya insya Allah dapat cinta. Cinta itu tidak bisa timbul dengan sendirinya. Cinta itu harus dengan kulino. Saya kulino ngombe kopi, dikon ngombe liyane enggak, mesti kopi. Karena kulino harus kulino kopi. Mas ini tak paling es teh mawon ya kali autos 300 orang kopi. Oh, biasanya. Jadi kulinake apa? Sholawatan. Kulinake apa? Ngamalaken sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Mau tidur, kadang kita ini tidur kok gletak ngono tok. Tangi ngono tok, nguyah-nguyah wae. Tangi iki alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismika Allahumma ahya bismika amanartu. Turunin iso tuh ngadep kiblat, cara ngene. Nek ditakoni kowe kok turu kaya ngono kok. Niki niru Kanjeng Nabi, soalnya kekasih saya seneng nek delok aku niru apa sing dilakukan Kanjeng Nabi. Seneng Rasulullah. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi maca. Boten saged belajar jenenge cinta. Saya tuh cinta sama sesuatu mesti tak pelajari sampai tuntas. Itu cinta. Jadi cinta tidak mempelajari apa-apa bukan cinta, habis. Ya alhamdulillah Mbak, insya Allah jenengan ini termasuk yang rombongan datang ini termasuk sudah ada cinta di dalam hati. Terus enten nih. Ciri-cirinya juga orang cinta kepada Nabi Muhammad, menyintai pewaris Nabi Muhammad. Cinta para ulama, cinta para habaib, cinta kiai, ini termasuk cinta sudah. Dikatakan juga ya bisyarul mar'u ma'aman ahab, manusia nanti bangkit bersama siapa yang dicintai. Maksudnya bukan cuma modal cinta tok, ngomong aku terus kalian Kiai Abdul Karim, tapi apa yang disampaikan Kiai Abdul Karim tidak pernah diikuti. Ini tidak termasuk cinta. Namanya cinta itu sami'na wa ata'na. Apa yang dia ya terus sambil mengangen-angen arep turu. Tangan ya Allah Gusti, kapan dulu lagi sakit mimpi Kanjeng Nabi. Terus kalau arep turu iki sholawatan. Aku coba banter-banter.
Kok bojomu nasi. Wah, arep terus paklan. Nah, kalah pasti gara-gara sepaklan. Jero ati. Terus mau tidur ya Rasulullah salamun alaik atau nek carane Ibu Sinta Nurian bojone istri Mbah Gus Dur. Itu Gus Dur itu kalau mau tidur katanya gelembeng-gelembeng itu ya Rasulullah dia mau tidur orang ngejai gosip langsung. Nah itu nanti lama-lama mesti mimpi. Ya harus turun nonton bola, mimpi gajel bojone, gajel penalti, bawa Rasulullah terus, bawa Rasulullah. Ya seperti wong sing seneng sepak bola itu subhanallah, ngadeg 3 jam. Terus 3 jam tidak pakai berhenti kuat. Akan lugu selawatan ya. Aja dawa-dawa tapi wis sampe ngene jam gak meneh ngono. Ini tidak tercinta. Makanya jadilah pecinta-pecinta yang militan, jangan dengan cinta. Terus setiap amal apapun diniatkan amal itu seperti sebagaimana Rasulullah mengamalkan. Arab sedekah kan ngomong ya. Insyaallah itu diantaranya. Dan cinta itu perlu pengorbanan. Orang yang cinta itu mendapatkan semua. Orang cinta itu berkorban. Tidak ada orang bisa mendapatkan sesuatu. Orang cinta itu biasanya kurus kering. Orang cinta itu biasanya angel dulu. Saya kalau cinta sama pacar saya itu berdoa di WA. Sak menit itu semua itu. Mesti ya. HP kita buka tutup wis di WA dengan ngomong gitu. Nah begitu pula kalau bisa sama Rasulullah, aku tuh wis ngamal ke suka apa ke jenenge gitu loh. Urung amal aja terus supaya nanti kita bisa kirim WA 6 kali kanjeng Nabi. Setiap sholawat itu WA Rasulullah. Jadi jenengan dewa sholawat nanti kanjeng Nabi ngertos fulan, fulana, binti fulan atau bin fulan bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Itu tiap sholawat. Aku betul betul. Nama saya disebut di tempat presiden ini luar biasa. Apa nih kanjeng Nabi? Lu yang nyampaikan sama malaikat, saya ngomong sama kanjeng Nabi. Nah Rasul yang mengatakan dan Rasul lah yang anil hawa, tidak pernah mengucap kecuali itu dari wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsu. Nah tunggaknya kabeh iso umroh itu. Maka tanggane kanjeng Nabi bareng kabeh sing umroh. Tahun ngarep insyaallah di bulan Maulid rono makan bae. Ayo daftar sekolah saiki. Udah pendaftarannya tutup di Jenesu. Bismillah promosi. Arihal. Ayo lainnya pertanyaan. Bahagi saya bulan gur ini kok. Itu permohonan terus. Pertanyaan moga gak sing banter. Apa gini sih Mbak? Saya lanang gendang Mbak. Coba saya banter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kaji di Pondok Pesantren Hidayatullah Tausongo Pring Surat Temanggung mau menanyakan. Ya. Kami ini mempunyai banyak santri. Santri perempuan, santri laki-laki. Kami setiap malam Senin kita mengadakan Maulid Sabtu Duhur, sholawatan. Nah ini untuk menambah kecintaan kami, Beb. Ini bagaimana menanamkan hal itu? Karena harapan kami, warga di sekitar kami, warga Temanggung juga memiliki kecintaan terhadap Rasulullah. Insya Allah semoga dengan kami di sini ini membawa keberkahan. Amin. Hasil maksud berkah manfaat. Terima kasih Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dari Pak Marsudi Beb. Oh Pak Marsudi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kalian bikin pesan-pesan saya di daerah masing-masing
tunjukkan kalau kita ingin masyarakat itu menyintai Nabi Muhammad, tunjukkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Terus misalnya jenengan ten Solo kata ini, supaya masyarakat kita ini suka sholawat, suka ini, kita kenalkan dulu adab akhlak kita dalam menghadapi mereka. Dari masyarakat bilang, loh, Masya Allah, ngomong sing melu sing kudurutnya adabe kok kaya ngene apike. Oh Masya Allah, anak-anak lanang-lanang gagah-gagah, bagus-bagus, tapi orang maksiatan malah neng masjid sholawatan ini. Tunjukkan itu sama masyarakat nanti supaya masyarakat ketarik karena adab dan akhlak jenengan. Nah nanti mereka tidak kenal sing tidur, tidak kenal berjanji, tidak kenal syarafil anam, dibai boten kenale wong sing maca. Jadi jenengan maca ten mriku terus jenengan adabe sae kalih masyarakat nggih srawung sae. Insyaallah nanti semua orang tertarik. Ini maca selawatan terus kemaki sapa sing dalem niku. Para nek sing gelem tertarik ya insyaallah itu kunci. Kunci untuk kesuksesan seseorang itu bukan karena pinternya, bukan karena ilmunya, bukan karena adab dan akhlaknya. Nabi Muhammad pun pertama diutus diutamima makarimul akhlak. Tunjukkan ke masyarakat bahwa kami rombongan Situ Durar, kami rombongan Ahbabul Mustafa, kami rombongan Syekhermania, kami rombongan Nopo Kemalan adalah pecinta Nabi Muhammad. Cirinya apa? Nanti kali dulu, nek kali tiang sepuh hormat kaya ngono. Oh nanti kali ini nek kalau tonggo tangan ini loman. Oh, nah itu setelah orang kepancing, insya Allah itu ngikut. Nah lu mesti istiqomah. Nah kalau di dalam pengajian ben istiqomah pertama. Subuhono. Pengajian orang naik subuhane ya kok rada suwe-suwe wetenge mumet. Wis subuh mau subuh bulan jam ora bulanine ora ana kaya bene Habib saya ora ana bulanine ora ana. Ya cukup dhewe nek ana banune. Ya, jadi itu termasuk guru saya ini dulu saya tanya, setiap pagi subuh itu mesti ada makanan yang keluar supaya orang-orang ikut mirip. Nah, dindani apa sih dindani duwiritane panganane. Enggak apa-apa, lama-lama kok panganane mingkir sing enek kerwiritane. Paham ya Mas? Terus insyaallah terus berjuang, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami pembaca atau pengikut Dibai, Syarafil Anam, Al-Barjanji, Simtu Durar adalah orang-orang yang mau mengikuti adab dan akhlak Rasulullah. Akhirnya kok kabeh wong kepancing. Kayak pilot-pilot ini, penerbang kudu ngono. Penerbang aja jadi malah jadi masalah. Penerbang mancing sing liyane ben melu dadi penerbang piye carane duduhno adab dan akhlaknya yang bagus. Insyaallah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Bib, gimana cara kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan gimana adakah sholawat yang membuat kita lebih mendapatkan syafaat? Terima kasih. Semua sholawat itu insya Allah akan mendapatkan syafaat. Semua sholawat. Tinggal jenengan biasanya nopo. Sholawat nopo, sholawat tunji Nabi Hamid Jamil Ahwal, monggo. Sholatan tanqallu bihil uqad wa tanqallu bihil kurab, monggo. Mau sholat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tak monggo. Atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, monggo. Yang penting jenengan mau sholawat. Dan sholawat itu nanti yang akan menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Dengan catatan sholawat itu juga menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ampun bersolawatan tak bukan melampai perintah Allah dan Rasul. Akhirnya sing mlebu surga gur al-mulutu al-lambiu. Lambene mlebu surga tapi awake ning neraka. Soalnya lambene sholawatan terus. Badannya sholat ora, ibadah ora. Terutama kalau pengajian nanti bunyi-bunyi cah nom-nom kadang nonton bola nanti pengajian di lumayan saurungnya itu ganjaran, tapi walaupun paginya itu dosa. Nonton sepak bola jam 2 nanti jam 4 wis adzan kurang sekitar 5 menit malah turu.
Sholatnya jam 9, dosanya dosa kabeh. Oke, siapa itu? Setiap sholawat membawa syafaat. Ya tergantung jenengan senang sing pundi. Bukan sakit diperintah. Jenengan kedah sholawat ini sholawat ini mesti kayak syafaat. Kabeh sholawat maringi syafaat. Ya aku senangnya sholawat. Sholawat itu ayo, sholawat yang di Indonesia dikatakan nariah, tapi soalnya ya agak bingung sholawat atau nari. Bisa lagi. Sholatan tahalul gak bisa lah. Pilot bisa. Kagak lagu. Nah ayo kita ibu-ibu malam ya. 1, 2, 3 Allahumma sholli sholatan. Lanjut terbang. Di Indonesia dikenal sholawat nariyah. Sayyid Muhammad Maliki ngomong sholawat nariyah. Kan ganti jadinya. Ya alhamdulillah. Silahkan. Nanti sholawat nariyah itu nih menjadikan kita nopo-nopo minta sama Allah melalui sholawat diwaca. Walaupun nggak harus 4.444 orang sempit yang mau pisang lain terus ada dakhal ke waridho nafsih wazinata arsyih wa midada kalimatih wacanan ping 3 ya monggo ping 10 ya monggo diakhiri dengan ada dakhal ke waridho nafsih wazinata arsyih wa midada kalimatih. Niku pinter-pintere para ulama sebab napa Kanjeng Nabi
pernah melihat seorang ibu megang tasbih, cik wiritan. Rasulullah berangkat ke masjid, dilihat ibu itu masih duduk di sudut itu masih baca wirid. Pulang dari masjid, ijik mojo. Kata Rasulullah, hei ibu, kamu mau saya kasih amalan yang insya Allah sedikit, tapi amalan itu seperti ibu amalkan di mau. Mungkin dia membaca opong pengiran atau sewu. Akhirnya sama Rasulullah dikasih ditambahi ada dafal gen waridha nafsin wazinata asyih wa midada kalimatih. Jadi kaya wong-wong soleh itu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi qatrin minal matar. Ya Allah, saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan. Ini pasukan maca kuwi. Ojo pasukan malah mudani. Ora paham ojo. Ya, pasukan ini maca kuwi, ya Allah, saya ini membaca sholawat sejumlah tetesan air hujan. Terus delalah kata wong jenggoten. Ya Allah, saya membaca sholawat sejumlah rambutnya manusia sak dunia. Akhirnya kata orang gondrong itu pakai sak sholawat sejumlah rambut jenggot ini jumlahnya piro renek sing mudeng. Saya sendiri tidak paham jumlah. Tapi saya bersolawat sejumlah rambut ini menunjukkan saya ingin maca sing akeh tapi orang mampu. Ya Allah, saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sejumlah daun-daunan yang ada di dunia ini. Itu mendiri bodong ning arep kira jumlah angel. Wis selamat sak ngono ae. Ngono wis itu ganjaran. Islam itu agama yang nikmat. Yasir wala tu'asir. Mudahkan orang-orang aja digawe aja digawe angel-angel. Tapi nek kula sumpek ditekani didugeni kalih tiyang. Ini saya bahasa Jawa paham kabeh. Wong Jakarta, Jakarta. Pasar Induk. Kalau saya sumpek didatangi orang, mesti tak kaya amalan sing akeh. Pulau ini kok rezeki seret, oh ya saya maca sholawat ping 10. Balik nek tasih seret kayak maca ping 10. Maca ping 10 maca tasbih. Tasih seret maca ping 10 istighfar. Tasih seret momen aku bendina diparani serat-seret nih. Maca 300 ping 333 surat Yasin. Loh, kadang men bek kowe kepengin cepet. Akhirnya mboten langsung. Akhirnya wah bebek sebutan sama ben kapok. Menungso kok nek njaluk karo sing kuwasa mesti kudu, tapi ning ibadah kok sak karepmu dhewe. Dadi menungso nek njaluk karo sing kuwasa kepengin cepet ya ibadahmu sing cepet, sing akeh. Ibadahe sithik njaluke cepet-cepet. Ya saya itu mengirim surat aja ke Jakarta kalau kilat khusus sing cepet. Itu perangkone iki mesti larang. Lah kok kita kepingin kirim surat cepet ke Jakarta kok perangkone go 10 rupiah. Ya numpak sepeda saka Solo ning Jakarta mesti ngeterke. Ora tekan-tekan bulanan, istilahnya begitu. Tapi kalau Allah tidak. Maksudnya nek kowe iki kepingin Allah memberi kamu dengan segerakan bersihkan hati dulu. Bersihkan hati dari iri, dengki, hasud dan prasangka yang jelek, insya Allah cepat. Lalu awakmu ndonga Gusti pripun kula wonten Solo barang kula niki kok ngati nek utang kula niki mudah-mudahan berkat silaturahmi utang lunas kok malah tambah utang Gusti. Wong kaya ngene iki ora mungkin lunas utang, ora mungkin lunas malah tambah. Tapi nek yakin, ya Allah kula yakin Allah itu kaya. Arep bayari wong sak ngopeni wong sak donya 5 miliar enteng ngopeni kowe siji. Wong Jogja, wong Banjarnegara enteng. Terus yakin kali Gusti Allah bahwa Allah masih akan memberi, insya Allah semuanya. Ya, insya Allah dapat tayangan lagi. Kalau tidak ada kita tutup. Ayo monggo sing arep takok. Monggo Bu, sedia terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dia menjual tanah warisannya dia menjalankan ibadah haji. Udah dijual, ya tidak dibolehkan. Sama suami tidak dibolehkan. Sama suami. Dia tadinya nadar. Iya. Terus ini suami ini yang mikir baterainya tak. Wah panitia berat. Gue mau ngangkarin gini kan kayak batu kerikil. Ya. Buat orang muslim. Jadi pokoknya seorang istri sudah nadar kalau laku tanahnya akan di berangkat haji. Tahu-tahu sudah laku sama bojone orang itu. Kalau bojone orang itu berarti waktu dia menjalankan, dia berarti membatalkan nadarnya. Dia ingin karena dia taat kepada suaminya. Ya betul. Ya, jadi dan haji sekarang Bu, yang dikatakan para ulama sudah tidak wajib. Oh iya. Bero-bero awakmu jenengan nek daftar saat ini idale mungkin tahun 2050. Jenengan yuswane wis 50 tambah 50 100 tahun. Berarti kira-kira terus peraturannya orang di atas 70 tidak boleh berangkat. Akhirnya orang berangkat. Ya jadi dia menaati suaminya itu lebih wajib. Oh iya. Lebih wajib. Misalnya gini, saya meninggal di Mekah, saya nadar untuk saya dimakamkan di Semanggi. Itu kan tidak mampu. Tidak mampu ya jadi tidak wajib. Jadi kita sebagai anak itu sebaiknya bersikap bagaimana, Beb? Seumpama ada yang menyarankan tanah itu dijual yang kemarin dibeli untuk dari uang yang untuk berhaji itu. Terus? Tapi ayahnya tetap tidak memperbolehkan begitu. Sebagai seorang anak bagaimana, Beb? Manut wong tuwa. Ya, matur suwun, Beb. Lah ya piye anake kepengin ngono wong tuane kepengin ngono lah semenjak itu tidak sampai hal yang haram ya. Kalau bisa orang tuanya, oh Pak ini kajeng kula sadhe, kajenge mengke manfaat nggih umat, nggih monggo nek bapake ridho nek ora ya mungkin bapaknya ada tujuan yang lain. Monggo satu lagi. Ini. Assalamualaikum. Mau tanya, anak saya kan sudah menikah dari 2016, tapi sampai sekarang belum mendapatkan putra. Sudah ke dokter juga. Amalan apa yang harus dilakukan untuk anak saya? Terima kasih. Dongo. Wis ning tinggal dongo kuwi diteni. Insyaallah entuk aja mbok arep-arep. Aja ngarep-ngarep. Wis nyenengno wae ikhtiar sing penting dokter sampun jenengan ikhtiar juga dan dari dongo aja nyalahke. Sing lanang aja nyalahke sing wedok aja wedi kok sing lanange kawin neh. Wis insyaallah lancar. Mesti duwe anak kok. Wah itu anak neng dunia penting surga mulai itu anak. Surga bosan duwe anak tadi. Aja wedi, Mbak. Sampaikan kepada yang tidak punya anak itu tadi. Insyaallah nikah sudah berapa tahun? Tahun 2016 nikahnya. Bilang tahun berarti? Berarti sekarang sudah 6 tahun. Cepet bari itu kok itu. Ento Mbak. Lo kira ada langsung itu. Mohon doanya. Tak dengar ya. Karena es beruncul dari ini. Terima kasih. Ya.
الكبير والشرف والرضا والعافية والرفيع والعفو والمقام والحمد لله رب يغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. Habib Nyuwun Sewu, dalam dari Kudus ada satu pertanyaan. Siap. Bagaimana cara menghapus ucapan orang tua yang kurang baik terhadap anaknya ketika orang tua tersebut masih sugeng? Itu satu. Yang kedua, ketika orang tua tersebut sudah wafat, niku cara mencabut atau apa yang harus dilakukan seorang anak tersebut? Matur suwun. Ucapan apa itu? Ucapan anak untuk orang tua. Ucapan orang tua yang kurang baik terhadap anak. Contohnya? Semisal contoh, ketika anaknya itu ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ke kuliah, orang tua itu kurang mengizini, dikhawatirkan ketika nanti selesai dari kuliah itu nanti menjadi pegawai negeri, kan begitu. Sehingga itu khawatir akan hak yang diterima itu subhat, kan begitu. Nah, itu ternyata terjadi mulai putrane sampai ke putunya itu sudah tes sampai final, itu ternyata akhirnya juga SK tersebut nggak bisa hadir. Nah, untuk mencabut ucapan orang tua tersebut yang kurang baik niku terhadap anak sehingga berimbas sampai ke cucunya niku caranipun bagaimana? Ketika itu masih hidup. Nah, ketika beliau sampun sedo, itu langkah si anak tersebut apa yang harus dilakukan atau cara takdimnya pripun? Untuk Terima kasih. mencabutnya ya. Nggih. Nggih, untuk mencabutnya mboten sah daftar. Wes aku, oman itu wong. Tidak mungkin bisa dicabut itu. Tidak mungkin bisa dicabut, dan itu kalau orang tidak nurut sama orang tuanya ya tidak akan dapat hasil. Lo kan masih bagus loh. Ojo dadi pegawai. Maksudnya wong tua ning kon dagang. Ayah saya dulu gitu juga Bu, sama. Itu bukan ucapan tidak baik, itu baik. Menurut ibu tidak baik, kan gitu. Wong arep kerja kok ora itu. Wong arep kuliah kepengin jadi PNS kok ora itu. Ya Bapak tidak setuju kan tidak apa-apa. Wong tidak semua pekerjaan itu jadi PNS. Ayah saya dulu melarang saya dan anak cucu untuk tidak ini. Ternyata yang tidak nurut ya tidak berhasil. Yang nurut berhasil. Nah itu ada yang ayah saya itu mengatakan, kalau kamu dua anak wedok kejebok kuliah ke. Itu ayah saya. Jadi anak saya itu walaupun pinter tok pamer gitu. SMA-nya itu SMA di Ponorogo, putri itu orang campur lanang wedok. Nah waktu ini guru-gurunya datang, Pak Habib itu anaknya Habib itu cerdas, masukkan di kuliah aja. Ora. Eman Habib ini kuliahnya gratis, dibayari komplit, mboten sah bayar. Ora butuh bayaran. Sing penting bapakku ngomong ojo mbok kuliah ke. Selesai. Alhamdulillah malah gue Muhammad Hadi. Lihat malah itu fulus. Man boleh sekali. Orang saya kuliah, manut wong tua ni belajarane ngungkuli wong sing kuliah. Ngoten Bu ya. Boten saged dicabut. Lah pripun carane cabut piye wong iki satu nasihat dan amanat yang luar biasa kok. Kecuali kalau bapak itu mengancam-ngancam anaknya, awas nek kowe sholat neng masjid kuwi apa sholat neng masjid kene ku rentok, karena masjidnya bukan masjid ahli sunnah, itu oke. Tapi kalau melarang-larang hal yang baik itu bisa dicabut. Tapi kalau ini tadi bukan masalah hal yang baik atau tidak baik, mau kuliah ya monggo. Tapi itu tidak mungkin bisa terjadi kalau memang ayah itu masih cinta sama anak cucunya, tidak mungkin lulus. Atau mungkin lulus tapi tidak mungkin dapat kerjaan. Karena apa? Cintanya bapak itu nyelamet ke anak putu ben ora kena sing subhat, maksudnya ngono kuwi. Beda karo wong saiki malah PNS bayar kabeh, gelem bayarnya saya ndak mau.
daftar PNS ditampa monggo ora ditampa yo wis. Dadak terus ngenteni makelar-makelar sapa dihapusi makelar kono, hapusi makelar kene. Itu di depan ada bisnis apa itu? Paham Ibu? Ini pertanyaan depan. Anggur mikir. Ayo langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya ya, awakmu itu rasa belok liyane, tonton awakmu itu. Irung irung, salah satu kira dirimu, irungmu. Irung itu kok ning isor ora ngarep ning dhuwur. Subhanallah, Allah luar biasa. Kalau di atas gini golongannya yang dhuwur, kowe kudu golek tutupan nggo nutupi banyu udan. Ini kamu tahu sih masalah bab irung sih. Dan di hidung ini ada bulu untuk menyaring udara-udara yang kotor. Siapa sih gawe? Subhanallah. Alis karo idem. Orang pernah awakmu cukur. Pernah kamu cukur alis dari kecil. Tapi rambut ini pengen coba. Tiap 2 bulan 3 bulan sekali cukur kan gitu. Ini juga kamu selidikkan urusanmu awakmu gitu baik. Terus mesti kenal Gusti Allah. Subhanallah, iki alis juga yang ini terus terbiar. Kalau gambar alis itu kayak rambut dan piro duitmu metu. Iki dowo sampeyan arep nonton kok gak buka ngono. Ini luar biasa. Ini kamu harus tahu diri kamu sibuk ngurusi diri kamu tahu Tuhanmu. Bayangan telinga, orang kaku, ngene betul. Supaya kamu nek tidur enak. Jadi kok kuping ini kayak potlot ngene, kaku turumu gitu. Beli bantal yang ada lubangnya gondok ada kuping. Ini enak tak kalau bisa. Allah lagi. Belum lagi yang lainnya. Nafas yang masuk naik turun itu kamu hitung piro bayar pirang miliar. Itu selidiki diri kamu supaya kamu kenal Tuhan. Kalau tidak gitu kamu tidak kenal Tuhan. Dan ngurusi wong lah. Kamu ngurus badan kamu itu kamu selidiki badan ini Pak. Itu semua. Sing gerak ke sikil iki kok kanan kiri sapa sing gerak? Apa kowe? Itu dengan itu Allah. Man arafa nafsa. Barang siapa yang tahu dirinya itu secara dohirnya aja masih ada hal-hal yang batin, ya. Secara dohirnya itu. Ini kamu kalau mau menyelidiki itu, kamu insya Allah akan sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu menyelidiki wong ini, karena kok sugihanmu kok orang, karena kok berhasil ke orang, akhirnya kamu jadi kufur kepada nikmatnya Allah yang diberikan kamu. Kamu cuma mikir nafas tok, naik turun. Kamu tidak sholat misalnya, kamu tidak ibadah, wong kafir-kafir, bukan sholat, bukan ibadah sama Allah tetap dikasih nafas, tetap dikasih kekuatan, dikasih kemampuan. Bayangkan itu orang kafir itu misalnya orang yang tidak sholat terus dimateni kalau bisa Allah. Ya sekarang dunia ini mati kafir. Ya kamu telah bayar listrik kalau pemerintah dicabut. Ya kamu coba pernah tidak bayangkan saya telah bayar nafas, telah bayar kedip, motormu kedip sama saya kedip. Saya rencana kedip satu hari 360 kali. Orang mungkin ini kedip juga ada deh. Siapa yang kedip? Allah sih gerak ke kamu. Lah, pikiran dulu. Nanti kamu kenal Tuhan. Ya. Kurang lebihnya itu cara yang belum yang dohir, yang batin masih banyak. Ada lagi. Kalau ada kita tutup sholawatan yuk. Kesumuk deh sholawatan yuk. Ini orang kita banyak, ada air dari sini, ada air makan membeli kamu diri, ibu ada diri. Mau tanya lagi bu, ayo sekali tutupan ini, mau gak mau? Keras saja. Seorang guru sama. Oh, contoh gini, Mbak. Kalau mau belajar agama itu cari guru yang punya sanad. Sanad itu apa? Sanad itu adalah silsilah yang langsung sampai ke Rasul Muhammad SAW.
Jenengan kalau belajar di tempatnya misalnya Gus Karim punya sanad, bapaknya Gus Karim, gurunya siapa nanti sampai ke Kanjeng Nabi. Misalnya jenengan belajar sama Habib Lutfi Pekalongan, dari ayahnya sampai Kanjeng Nabi. Jadi enten sanate gitu. Boten terus gurunya itu Google. Belajar pakai Google itu nanti keliru kabeh. Kalau ada sanadnya kan Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Padahal saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad salat. Nah terus bagaimana? Ya lihat dari keturunannya Nabi Muhammad sampai ya dilihat. Itu harus ada sanadnya, aja sembarangan. Kalau sembarangan tidak ada sanadnya, nanti sholat itu satu hari karep mula. Ada sing ping telu tok, ada sing pisan tok. Orang di sana. Ya Pak, yang sanad itu maksudnya itu ada silsilahnya langsung sampai ke Rasul Muhammad SAW. Belajarnya itu. Jangan nanti jenengan itu belajar beli buku di pinggir jalan dibuka, katanya ini guru saya. Tidak bisa. Jadi kalau belajar ilmu agama, ilmu syariat harus ada gurunya. Lah kula niki ibu rumah tangga lah pados guru pripun. Lah jenengan kan bisa sekarang ada YouTube. Lah YouTube itu dilihat dibuka. Oh sinten iki Gus Karim, oke sanadnya ada. Oh sinten Jogja niku Gus Tasim, oh enten tanah sanadnya. Jadi apa yang disampaikan Gus Tasim, apa yang disampaikan misalnya di Jogja itu di ulama Kerapiak dan sebagainya, itu tokoh niku sanadnya jelas. Seperti Mbah Nawawi ngurungkem Mbah Zainal Kerapiak, niku Mbah Najib Kerapiak, Mbah Nawir, Mbah Limaksum, itu sanadnya jelas. Ya, paham. Teman-teman orang paham alhamdulillah. Insya Allah ini penting kalau bab urusan agama itu penting, jangan sembarangan. Akhirnya nanti ngafir ke rono, ngafir ke rene. Oh bid'ah, haram, syirik lah. Mau kayak ngomong gue coba meloni, aja meloni. Bukan dia orang jelek, dia tetap orang baik, dungaknya surga, tapi tidak bisa dijadikan panutan. Masa orang ngaman itu ngirik ke wong, dosa ke wong, haram ke wong, tidak ngasih jalan solusi keluarnya malah diserak-serik kita. Ya, ada solusi gak ada sana. Kalau tanya contohnya ya seperti tadi Gus Tasim, misalnya Pandanaran, Pondok Kerapiak, terus Pondok Nurugem, Pondok Kerapiak Lor, terus Pondok ini itu Jogja kabeh nih. Pondoknya tempatnya Mbak Anu, apa namanya, daerah Melangi, Pondok di Melangi ini kok sangat-sangatnya jelas. Paham ya? Nah, contoh kayak gitu. Itu biasanya sama itu. Musuh Jogja. Oh situ presiden itu apa boleh? Ayo tutup. Bismillah kita fahtazal arsy. Macam macam. Betul. Fahtazal arsy Allah fahina ya Allah fahina ya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين ضرب أوان وقهاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب أمطار الجود الإلهي على للوجود تزيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت من هذا المسدود يبرز نوره كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور وقد الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعبر عند وحي أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السبات الممدود فحاضر بتوفيق الله
سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف القسمة الوافية متى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود الموجود فانفلق سبح الجمال من النور المحمود وبرز الحامد المحمود مؤمن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, maqasidad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana wa talamidana min ahlil ilmi wal qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dairi wa tuhya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassirna wa lil hadirin li ada'il hajji wal umrah wa li ziyaratin nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrah, karratan ba'da karrah, bijudika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mugi-mugi kanthi kemuliaan majlis menika ya Allah, panjenengan tansah maringi kesehatan dumateng panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir, panjenengan paringi panjang yuswa, panjenengan paringi sehat wal afiat sehingga saged bimbing umatipun bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi syafaatil qur'anil azim wa bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.